Oke, cerita kita kali ini datang dari sebuah desa terpencil di tanah Jawa. Ini bukan cerita biasa, tapi sebuah kisah peringatan yang jujur aja cukup bikin merinding. Ini tentang jalan pintas menuju kekayaan. Sebuah jalan gelap yang ternyata menuntut bayaran yang sangat-sangat mahal. Inti dari keseluruhan cerita ini sebenarnya simpel, tapi sekaligus mengerikan. Pesannya begini, untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa, harga yang harus kamu bayar adalah hal yang paling berharga dalam hidupmu. Nah, semua ini berawal dari rasa putus asa. Kita akan kenalan dengan tokoh utama kita, seorang petani bernama Pak Andi, dan kita akan lihat gimana keadaan hidup memaksanya melakukan sesuatu yang nggak pernah ia bayangkan. Coba kita bayangin kehidupan Pak Andi. Dia tinggal di desa terpencil, kerjaannya petani. Dia punya seorang istri dan 2 anak yang masih kecil-kecil. Masalahnya, mereka hidup dalam kemiskinan yang parah. Setiap hari rasanya makin berat, dan rasa putus asa itu, udah mulai menggerogoti jiwanya. Dan, di titik terendah dalam hidupnya, ketika semua harapan sepertinya sudah hilang, Pak Andi mulai mendengar bisikan-bisikan tentang sebuah solusi. Solusi yang terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan dan sangat berbahaya. Jadi, di tengah keputusasaannya itu, ada rumor yang beredar dari mulut ke mulut. Katanya, ada seorang dukun yang sangat sakti yang bisa bikin orang kaya mendadak. Logikanya sih menolak ya kan? Tapi suara perut lapar anak-anaknya itu jauh lebih kencang. Akhirnya keraguan pun kalah sama harapan, meskipun harapan itu datang dari tempat yang gelap. Nah, sebelum kita lanjut, penting banget nih buat kita paham konteksnya. Apa sih yang lagi dipertimbangin Pak Andi ini? Namanya pesugihan. Ini tuh semacam ilmu hitam dalam kepercayaan masyarakat Jawa, di mana seseorang bikin perjanjian sama makhluk goib buat dapat kekayaan. Dan seperti yang bisa ditebak, selalu ada harga yang harus dibayar, biasanya dalam bentuk pengorbanan yang mengerikan. Akhirnya, Pak Andi memberanikan diri menemui sang dukun. Dan ternyata, nggak ada ritual yang aneh-aneh atau rumit. Cuma ada satu penawaran yang diucapkan dengan sangat sederhana, tapi punya bobot yang luar biasa berat. Kasih saya apa yang paling berharga buat kamu. Nanti saya bikin kamu kaya. Sesimpel itu. Dan Pak Andi setuju. Di momen itulah takdirnya disegel. Sekarang mari kita lihat konsekuensi mengerikan dari keputusan fatal yang dia ambil. Prosesnya begini. Pertama, Pak Andi menyetujui perjanjian itu. Kedua, sang dukun memberinya sebuah jimat. Dan yang ketiga, ini bagian yang paling bikin merinding, dia dapat perintah, letakkan jimat ini di bawah bantal anakmu. Dan percaya atau enggak, apa yang dijanjikan itu beneran terjadi. Begitu pagi tiba, Pak Andi bangun dan mendapati dirinya menjadi orang yang kaya raya. Semua berubah dalam semalam. Mimpinya jadi kenyataan. Tapi dia belum sadar betul berapa harga yang harus dia bayar. Karena kekayaan itu datang dengan sebuah tumbal. Malam itu juga, satu nyawa tak berdosa melayang sebagai bayarannya. Nah, inilah realitas dari perjanjian setan itu. Di satu sisi, dia dapat kekayaan yang melimpah ruah. Tapi di sisi lain, dia harus kehilangan putranya secara misterius. Sifat asli dari kesepakatan ini akhirnya terungkap. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat duka yang tak akan pernah bisa hilang. Pak Andi dengan cepat menyadari sesuatu yang mengerikan. Pembayaran pertama itu ternyata hanyalah awal dari penderitaannya. Nggak ada lagi jalan untuk kembali. Uang itu sama sekali nggak membawa kebahagiaan. Rumahnya yang megah terasa hampa. Yang ada cuma rasa bersalah dan kesedihan yang nggak ada habisnya. Dia mulai dihantui bayangan anaknya sendiri di mana-mana. Saat itulah dia sadar, dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di puncak penyesalannya, dia nggak tahan lagi. Dengan tangan gemetar, Pak Andi mencoba menghancurkan jimat pemberian dukun itu. Dia berharap dengan hancurnya jimat itu, perjanjian terkutuk ini bisa batal. Tapi saat dia akan menghancurkannya, tiba-tiba sang dukun muncul entah dari mana. Wajahnya dingin dan pesannya jelas. Sudah terlambat, sekarang kamu harus membayar harga yang lebih mahal lagi. Dari sewaktu ini nunjukin gimana kengeriannya terus meningkat. Coba lihat, di tahun pertama, dia bikin perjanjian dan langsung kehilangan anaknya. Di tahun kedua, saat dia mencoba untuk keluar dari perjanjian ini, tagihannya datang lagi. Dan kali ini, nyawa istrinya yang jadi bayarannya. Cerita ini pun bergerak ke puncaknya yang paling tragis. Sang penagih utang gaib datang untuk yang terakhir kalinya. Setelah istrinya juga tiada, Pak Andi benar-benar hancur. Dia jadi gila karena kesedihan dan rasa kehilangan yang luar biasa. Semua yang dulu dia cintai, semua yang ingin dia lindungi dengan kekayaannya, kini sudah nggak ada lagi. Nah,
Pertanyaannya sekarang, setelah anak dan istrinya diambil, kira-kira apa lagi yang tersisa dari Pak Andi untuk dijadikan pembayaran? Jawabannya singkat dan brutal, nyawanya sendiri. Itulah harga terakhir dan pamungkas dari pesugihan yang dia lakukan. Dengan akhir yang begitu tragis, kisah pribadi Pak Andi ini nggak berhenti di situ. Justru, kisahnya berubah menjadi sebuah legenda. Legenda yang terus hidup dan menghantui. Jadi, inilah sisa dari cerita itu. Pak Andi meninggal, jiwanya diambil sebagai pembayaran terakhir. Desa yang dulu ramai jadi sepi dan suram. Dan kisah tentang petani dan dukun ini menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Sebuah peringatan keras tentang bahaya putus asa dan keserakahan. Dan kata orang, legenda itu bilang kalau sang dukun masih ada di luar sana. Dia hanya tersenyum, karena dia tahu akan selalu ada orang-orang putus asa yang lain. Pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan adalah, siapa ya korban berikutnya?